Oke, selamat siang semuanya atau selamat sore, kapanpun kalian semua melihat video ini. Nah, kembali lagi sama saya Sulfi Setiawan dalam pembelajaran Lab Intermediate 2. Nah, di sini itu adalah materi baru yaitu tentang Statement of Cash Flow. Apa itu cash flow? Seperti kalian sudah belajar mungkin di akuntansi dasar 2 bahwa cash flow adalah arus kas perusahaan, baik itu arus kas masuk dan arus kas keluar. Fungsinya apa? Biasanya investor melihat dari cash flow perusahaan bagaimana kinerja perusahaan dalam menghasilkan maupun dalam memanfaatkan atau menggunakan kasnya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke problem. Bedanya apa sih dengan cash flow di AD2? Kalau saat AD2 kita belajarnya metode indirect, sekarang itu kita belajar metode direct. Ya, direct method. Nah, direct method ini jujur memang lebih susah, cuman kita akan bahas dengan rinci supaya semakin meningkatkan pemahaman kalian tentang cash flow direct itu bedanya di mana. Oke, yang pertama kita pasti akan buat T account-nya dulu. Nah, T account itu bisa dibuat dengan dua cara, bisa satu-satu dari sini, tapi bisa juga dari info tambahan. Nah, biasanya kalau saya itu membuatnya dari info tambahan. Kenapa? Karena biar tidak ada yang terlewat. Nah, yang pertama dulu, perusahaan membeli tanah dengan luas 1 hektar dengan menerbitkan saham biasa untuk mengembangkan usahanya. Jadi di sini itu tanah itu dibeli tapi dengan menerbitkan saham biasa. Apakah dia menerbitkan dan dia berpengaruh dengan kas perusahaan? Tentu tidak, tapi tetap kita harus buat di account-nya dulu. Nah, pertama kita harus buat di account-nya dulu, yaitu land. Nah, land ini bisa kita lihat di SOFP. Mana ya? Oh, oke. Nah, land ini itu mengalami, ini kan 2019, ini 2020, dia itu mengalami increase atau kenaikan. Nah, berarti kita langsung tulis aja land itu saldo normal di kredit 175.000. Nah, dia saldo akhirnya itu adalah 217.500. Berarti karena ada kenaikan di sebelah debit, berarti dia ada pembelian land. Nah, pembelian landnya sebesar berapa? Ya udah langsung aja dikurangin ini, lalu kita kurangkan ini. Jadi ada pembelian land 42.500. Tapi ingat, 42.500 ini dibeli dengan saham atau SCO, saham share capital ordinary. Kita bisa tandain di sini. Nah, setelah land, kita juga bikin si account-nya SCO, share capital ordinary, dia itu dari 100.000 dan ingat saldo normalnya di kredit menjadi 150.000. Dia mengalami kenaikan dari 100.000 menjadi 150.000. Tapi kita harus identifikasi dulu kenaikannya itu dari mana aja. Pertama, dia dibilang kan membeli tanah dengan saham biasa ya, berarti share capital ordinary. Berarti salah satu efek kenaikannya itu karena land-nya. Berarti kita bisa masukin yang tadi dari land, 42.500. Nah, kalau kita tambahin itu kan masih 142.500 nih, belum 150.000. Berarti kita harus tambahkan 7.500 untuk supaya kalau kita tambahin nih kreditnya itu balance 150.000. Nah, 7.500 ini berarti apa? 7.500 ini berarti adalah issuance of SCO. Ya, jadi dia menerbitkan saham biasa. Nah, sekarang kita identifikasi apa? Identifikasi pasangannya share capital ordinary, yaitu share premium ordinary.
Nah, kita harus identifikasi dulu share premium ordinary-nya. Share premium ordinary di SOFP itu sama nih. Dari 15 tetap 15. Share premium ordinary-nya sama nih. Dari 15.000 jadi 15.000 juga. Berarti tidak ada kenaikan atau penurunan dari share premium ordinary tersebut. Oke, info tambahan 1 udah selesai. Nah, sekarang ke tambahan yang kedua. 1 Oktober 2020, perusahaan menjual gedung yang dimilikinya sejak awal tahun 2018 yang disusutkan menggunakan metode sum of the year. Masa manfaatnya 9 tahun. Nilai residunya 5.000, jumlah uang yang diterima 5/8 dari cost. Ingat dari cost ya, bukan dari book value. Kita bisa buat langsung aja Wilcon building sama pasangannya. Jangan lupa, ini berdua nih pasangan. Jadi kalian harus langsung bikin dua Wilcon ini. Nah, pertama kita harus identifikasi dulu. Dia ini si building. Aku tulis di sini ya, di pinggir sini. Nah, si building ini dia kan dibilang jual. Nah, kalau mau jual, berarti kita harus identifikasi dulu dia itu berapa sih accumulated depresiasinya. Nah, cost-nya dia itu kan pas beli kita lihat di sini awalnya berapa nih si building. Ya, aku tandain. Si building itu awalnya saat 2019 itu 50.000. Nah, dan dia miliki sejak awal tahun 2018 yang disusutkan menggunakan. Oke. Berarti kita bisa lihat cost-nya itu adalah yang 50.000 ini kan. Nah, 50.000. Terus kita hitung berapa sih akum DP-nya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan book value. Seperti kalian tahu, book value adalah cost dikurang accumulated depreciation. Nah, accumulated depreciation-nya itu menggunakan metode sum of the year atau metode jumlah angka tahun. Ya. Nah, metode sum of the year caranya itu gimana? Caranya adalah kita cari dulu berapa sih penyebutnya. Nah, penyebutnya itu kalian bisa tambahin dengan cara ini kan 9 tahun nih, 9 tahun. Nah, kalian bisa tambahin tuh dari 1 sampai 9, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 9. Tapi kan ribet ya kelamaan. Kalau misalkan 20 tahun nanti kebanyakan. Nah, berarti cara gampangnya adalah N dalam kurung N plus 1 dibagi dengan 2. Ini adalah cara cepatnya. Gitu. Nah, berarti penyebutnya kita langsung bisa tulis di sini. Berarti N itu kan jangka masa manfaatnya. Nah, berarti kita bisa langsung tulis ini 9 dalam kurung 9 tambah 1 tutup kurung bagi 2. Gini. Nah, caranya udah dapet, kita langsung hitung aja, berarti kurung 9 dikalinya kali, terus 9 tambah 1 kan 10. Habis itu kita bagi 2. Berarti dapat hasilnya adalah 45. Berarti penyebutnya adalah 45. Penyebutnya 45. Nah, berarti setelah kita udah dapat penyebutnya, sekarang kita bisa hitung accumulated depreciation-nya. Jadi, caranya itu adalah kalian kalikan dengan 9/45. Tapi menurun. Jadi kayak misalkan tahun kedua berarti kali 8/45, tahun ketiga kali 7/45, dan sebagainya. Sampai nanti tahun terakhir kali 1/45. Nah, sekarang itu dia bilang dia punya dari sejak tahun 2018, awal tahun 2018. Jadi 2018 sampai 2020. Berarti kan kita kan jualnya itu di 1 Oktober 2020. Ya, berarti kita sekarang hitung nih satu-satu. Caranya adalah 9/45 dulu berarti. Kan baru di tahun pertama. Kita kalikan dengan
cost dikurang dengan residual value atau nilai residu. Nah, cost-nya itu kan 50.000. 50.000 kita kurangkan dengan 5.000. 50.000 kita kurangkan dengan 5.000. Kita lihat dulu dia itu dibelinya dari kapan. Oh, ternyata dari awal tahun. Berarti kita nggak usah kalikan dengan fraction. Nah, kalau kita kalau kita hitung hasilnya berapa ya? Coba kita hitung. 9 bagi 45 kita kalikan dengan 50.000 kurang 5.000 adalah 45.000. Hasilnya adalah 9.000. Nah, begitu juga seterusnya. Kalau seterusnya berarti 8/5 kita kalikan dengan 45.000. Berarti yang ini 7/45 kita kalikan dengan 45.000. Tapi lihat kita jualnya kapan? Jualnya itu 1 Oktober 2020. Tapi dari Januari sampai 1 Oktober itu berapa? Kita hitung dari Januari sampai Oktober. Kalau kita udah dapet nih, sekarang kita bisa tambahkan accumulated PP-nya. Jadi hasilnya adalah 2250. Nah, berarti BV-nya dia berapa? Kita tinggal kurangin aja. Cost-nya kita kurangkan dengan BV-nya, accumulated depreciation-nya, dapat BV-nya. Terus dia bilang di sini itu terjualnya atau jumlah uang yang diterimanya itu 5/8 dari cost building. Berarti fair value-nya adalah 5/8 dikali dengan cost building. Bukan dari BV ya, dari cost. Oh, ternyata 31.250 nih. Fair value-nya lebih tinggi daripada book value-nya. Berarti kita mendapat gain of sale of building. Sebesar berapa? Kita kurangin aja deh. Sebesar 3.500. Oke, sekarang itu kita bisa langsung aja masukin ke buildingnya. Buildingnya di sini itu dari 50 jadi 6750, kita tulis aja dulu 50.000. 50.000 jadi 6750. Nah, berarti kan ada kenaikan. Kenaikannya itu kita harus identifikasi dulu. Karena apa? Pertama kita ada penjualan building tadi. Jangan lupa penjualan building, tapi ambilnya dari cost-nya. Karena ya ini kan yang nilai si buildingnya. Jadi jangan ambil dari BV atau FV. Gitu. Nah, kalau kita kurangin kan jadinya 0 nih. Berarti kalau mau jadi 6750 di debit lagi, kita harus tambahin 6750 di debit lagi. Karena apa? Karena kalau 50.000 kurang 50.000 di debit atau tadi kita jual kan jadi 0. Nah, terus buat jadi 6750 di sini berarti kita harus tambahin 6750 di debit lagi. Gitu. Nah, udah setelah itu kita bisa identifikasi nih, ternyata 6750 ini berarti ada beli building 6750 gitu. Nah, kita sekarang ke akun DP buildingnya. Akun DP buildingnya dia bilang tuh 17.000 jadi 12.750. Berarti kita bisa tulis di sini 17.000 jadi 12.750. Sekarang kita harus lihat dulu gimana sih dia tuh perubahannya tuh karena apa. Tadi kan ada akun depre building yang kita hapuskan ya, 22.750. 22.250. Karena kita hapuskan berarti kita taruh di debit karena saldo normal akun DP itu di kredit. Nah, kalau kita kurangin itu kan jadinya 5250 di sebelah debit nih ya. Kalau kita kurangin 5250 di sebelah debit karena debitnya lebih besar. Tapi ternyata saldo akhirnya itu 12.750. Berarti ada apa nih? Berarti ada depreciation expense. Nah, depreciation expense-nya sebesar berapa? Gimana caranya? Kita kurangin dulu sih 17.000 sama 22.250. Kita bisa kuranginnya gini deh, biar si Excel-nya nggak jadi minus. Nah, ketahuan kan hasilnya itu kalau kita kurangin 5250 nih ya. Nah, 5250 ini itu di sebelah debit, sedangkan saldo akhirnya 12.750 di sebelah kredit. Berarti kita harus tambahkan dengan yang di kredit. Jadi 18.000.
Kenapa? Kalau kalian kurangin sama yang di sini, itu nanti jadinya nggak balance karena kedikitan gitu. Kalau kalian kurangin nih misalnya 5250, terus kalian kurangin 12750, dapatnya kan cuma 7500. Nah, itu tuh kedikitan. Jadi karena kalian harus balancein dan dia itu awalnya tadi di debit untuk jadi di kredit, berarti dia harus dibandingkan dengan cara ditambahkan. Kalau kalian misalnya hitung nih 17.000 kurang 250, habis itu kalian tambahkan 18.000, dapatlah 12.750. Nah, 18.000 ini berarti apa ya? 18.000 ini berarti adalah depre expense. Ya, seperti yang kalian sudah pelajari di AD2. Oke, setelah itu sekarang kita ke info tambahan ketiga. Equipment yang diperoleh sejak bulan Juni 2018 dengan kos 15.000 ditukarkan dengan equipment baru. Oke, sekarang kita equipment tadi udah building. Sekarang kita ke equipment. Caranya adalah sama sih. Kita hitung dulu kos akum depre, BV, FI-nya kan. Sekarang kita harus hitung dulu sih kosnya. Nah, kosnya itu dia bilang adalah 15.000. Setelah itu, kita harus hitung accumulated depreciation-nya sebelum kita menukarkan suatu fixed asset. Nah, dia bilang itu dia diperoleh sejak bulan Juni 2018 dan dijual ditukarkan itu pada 21 November 2020. Oke, dia bilang pakai metode double declining. Double declining berarti kita harus cari dulu rate-nya. Rate-nya adalah dengan 200% kita bagikan dengan umur manfaatnya. Umur manfaatnya itu adalah 5 tahun. Berarti 200% bagi 5 yaitu 40%. Nah, 40% ini nanti yang akan jadi rate kita. Kita bisa tambahin dulu akumulatifnya dapat 10.630 lalu kita kurangi. Nah, dibilang harus menambah uang tunai 19.630. Oke, berarti ini ada harus nambah cash 19.630. Oke. Nah, berarti kalau kita jurnal nih ya, kalau kita jurnal itu kan ada equipment new, terus ada kita hapus akun depre equipment, habis itu ada bentar, kita harus ada cash, terus kita juga ada equipment old-nya ya, ininya yang berkurang, akun DP juga dihapus, yang kita tambah equipment new. Nah, dia bilang equipment new itu nilainya 3/2 dari kos lama, berarti 3/2 dikali dengan kos lama, yaitu 15.000. Akun DP equipment-nya ambil dari sini, cash-nya ambil dari ini, equipment out-nya ambil dari cost-nya. Sorry. Nah, setelah kita udah ini, kita kan jadi bisa tahu nih dia loss apa gain. Kalau kita tambahin sebelah debit itu ada 10.30, kalau sebelah kredit itu ada 34.630, berarti dia kan loss sebesar 1.500 gitu. Nah, berarti sekarang kita bisa langsung buat apa namanya di account untuk equipment dan juga akun DP equipment. Nah, untuk equipment itu kita lihat dulu dia itu awalnya ada berapa. Ya, ini aku tandain equipment itu awalnya ada 23750, lalu dia menaik jadi 31250. Jadi awalnya 23750, dia menjadi 31250. Nah, berarti dia ada kenaikan sebesar ya kurang lebih 8.000. Nah, sekarang kita lihat tadi kan dia ada exchange dari equipment yang lama. Jadi kita harus kurangin dulu equipment yang lama, yaitu dengan mengurangi cost-nya. Ingat,
Kalau pasti account, jangan kurangin dengan BV-nya. Oke, setelah 15.000, berarti kalau kita kurangin nih, 23 sama ini, 23750 kalau kita kurangin dengan 15.000 itu kan masih ada 8750. Nah, berarti ke 31250 gimana? Berarti 31250 kita kurangin 8750. Jadi 22500. Gitu. Sehingga nanti kalau kalian hitung akan balance. Nah, selanjutnya akum DP equipment. Akum DP equipment itu awalnya adalah 8.500, dia menurun jadi 6.370. Berarti dari 8.500 itu dia turun jadi 6.370. Nah, kalau begini kita lihat dulu tadi karena exchange itu kan dia ada pengurangan. Pengurangan akum DP sebesar 10.630. Kalau kita hitung 8.500 kurang 10.630 itu ada 2.130 di sebelah debit. Lagi-lagi karena dia ada di sebelah ini, makanya kita tambahin aja. Tambahin dengan selisihnya yaitu 2.130. Tuh. Jadi ada 8.500. Nah, ini 8.500 inilah yang akan menjadi depre ekspor. Oke deh. Sudah. Sekarang ke informasi tambahan keempat. Terdapat penghapusan piutang sejumlah 5.000 pada tahun 2020 karena debitur bangkrut. Penghapusan piutang berarti melibatkan apa aja? Melibatkan AFDA, melibatkan AR. Oke, sekarang kita ke AFDA-nya. AFDA-nya itu bisa kita lihat awalnya itu dia ada 8.750. Dia saldo akhirnya jadi 5.000. Berarti kita tulis 8.750 jadi 5.000. Nah, setelah udah kita lihat AR-nya sekarang. AR-nya itu dari 25 jadi 32.500. Berarti dari 25 jadi jadi 25 jadi 32.500. Nah, kita lihat nih di informasi tambahan, dia itu ternyata ada penghapusan piutang 5.000. Berarti kan kita harus hapus piutang di sini. AFD-nya kita taruh di debit, sedangkan AR-nya kita taruh di kredit. Sebesar 5.000. Nah, kita kan belum balance nih. Kalau kita kurangin itu ada 3.750 di sebelah kredit. 3.750. Berarti untuk sampai 5.000 berapa? Ya udah, berarti 5.000 kita kurangin dengan 3.750. Kenapa langsung dikurangin? Karena saldonya masih lebih gede di kredit. Sama kayak AR kita kurangin itu ada 20.000 dan 20.000-nya masih ada di sebelah debit. Berarti langsung aja kita kurangin saldo akhir dengan 20.000 atau perbandingan antara ini dan ini. Gitu. Jadi nanti ini berarti ada penambahan AR dan ini berarti nanti ada BDE. Itu. Kenapa BDE? Iya, karena dia kan menambah si AFDA gitu. Berarti dia itu adalah suatu ada bad debt expense yang terjadi. Oke. Sekarang nomor 4 udah selesai. Sekarang kita ke nomor 5. Perusahaan membuang sebagian land improvement yang cacat karena banjir. Terus pembuangan ini perusahaan menderita kerugian sebesar 1.000. Land improvement sekarang. Nah, sekarang itu kita masuk ke land improvement kan. Nah, land improvement ini kita tuh nggak tahu nih cost-nya berapa, terus kita nggak tahu juga DP-nya berapa. Nah, berarti kita langsung aja sekarang kita ketik count-nya coba ya. Ketik count land improvement. Berarti di sini pasangannya akun DP land improvement. DPLI. Nah, kenapa ada akun DP ya? Karena land improvement masih menjadi salah satu fixed asset. Land improvement itu kayak apa? Misalnya pembuatan pagar, pembuatan jalan gitu. Nah, land improvement itu bisa kita lihat di sini, dia itu berkurang ya dari 15.000 jadi 10.500. Nah, nih yang ini nih. Nah, berarti ada pengurangan di sebelah kredit sebesar
4.500. Nah, 4.500 ini yang akan menjadi tolak ukur kita. Jadi, nah ceritanya jurnal jualnya adalah, kan jurnal jual itu kita hapus akun DPLI, kita hapus, kita ada loss juga tadi ya, dan kita juga hapus land improvement-nya. Nah, bisa dilihat di sini tadi loss-nya adalah 1.000 ya. Loss-nya 1.000 nih. Berarti loss-nya itu 1.000. Dan improvement-nya tadi dia bilang 4.500 ya, sesuai yang ini. 4.500 berkurangnya. Berarti akun DP-nya ya tinggal dikurangi deh. Berarti akun DP-nya kita menghapus 3.500. Berarti saat akun DP nanti kita tulis berkurang 3.500. Nih. Akun DP ini dia dari 1.500 jadi 0. 1.500 jadi 0. Nah, berarti tadi kan ada penghapusan akun Depre nih. Ini 3.500. Kalau kita kurangin, itu kan berarti masih ada 2.000 nih. 2.000 di sebelah debit. Untuk jadi 0 di sebelah kredit, ya udah berarti kita kurangin aja 2.000 lagi. 0 deh. Gitu. Nah, 2.000 inilah yang nanti akan jadi Depre expense. Oke, setelah itu udah selesai nih yang ini. Nah, sekarang yang nomor 6. Gaji Corp memiliki investasi. Nah, kalian kan baru belajar tentang investment nih. Dan menerima dividen serta bagian laba atau rugi. Dividen dan net loss-nya jumlah keseluruhannya 250.000. Di sini dia bilang jumlah dividen dan net loss-nya itu adalah 250.000. Ya nih. Nah, dia bilang dividen net loss itu perbandingannya adalah 25/75. Ya berarti 25% sama 75% ya. 100% kan. Ya udah berarti tinggal dikali kalau yang dividen 25%. Nah, terus kita lihat dulu dia tuh punya investmentnya berapa persen. Dia punya investmentnya itu adalah 30%. Berarti kali 30%. Sama yang ini juga kita kalikan dengan, berarti tadi sisanya 75%, kita kalikan dengan 30%. Jadi 56.250. Nah, udah dapat semua nih dividen sama si net loss-nya. Berarti kita bisa masukin ke T-account. T-account-nya apa aja yang berpengaruh? T-account-nya yang berpengaruh adalah yang pertama pasti investment-nya dulu. Investment in Suju. Investment in Suju kita bisa lihat dia itu saldonya awalnya dari 105 jadi 50.000. Nah, berarti ada pengurangan. Tadi dia bilang dia itu ada apa nih namanya? Ada dividen dan ada net loss. Berarti kita bisa masukin keduanya. Kenapa kita bisa masukin keduanya? Karena si investment itu kan 30% nih. Berarti metodenya apa? Metodenya equity kan. Metodenya equity. Berarti kalau seperti kalian ingat, jurnal kalau equity, kalau dividen kan berarti masuk ke equity investment. Dan kalau loss, berarti kan dia juga mengurangi equity investment. Berarti bisa langsung taruh di sini 18.750 dan ditaruh di sini ke 56.250. Nah, kalau kalian kurangin nih 105, kalian kurangin dengan 18.750, kalian kurangin dengan 56.250, itu hasilnya kan masih 30.000. 30.000 dan ininya 50.000. 30.000 di sebelah debit. Berarti kita harus tambahin perbandingannya 50.000 kurang dengan selisihnya 30.000. Nah, 30.000 inilah yang menjadi beli investment. Ya. Kenapa beli? Ya karena bertambah kan. Jadi beli investment nanti berarti ada di financing activities. Oke, setelah itu kita langsung aja masuk ke info tambahan
Yang ketujuh, notes payable jangka panjang dilunasi dengan saham biasa. Berarti ini dia kita buat yang notes payable. Notes payable itu dari 40.000 jadi 32.500. Nah, 40.000 jadi 32.500. Berarti dia ada pengurangan sebesar, kita langsung kurangin aja sebesar 7.500. Berarti yang dilunasi dengan share capital ordinary adalah 7.500 ini. 7.500 dilunasi dengan SCO. Oke, udah semua. Sekarang 8. Perusahaan membagikan dividen hanya untuk pemegang saham biasa secara tunai. Dividen ngaruhnya kemana aja? Ngaruh ke dividen payable. Habis itu ngaruh ke RE, ya kan? Ya, kalian ingat-ingat lagi jurnal dividen. Kalau dia cash dividen kayak gimana? Kalian ingat-ingat lagi. Kita lihat return earnings-nya dia. Itu dari 95 jadi 175. Dari 95 jadi 175. Nah, dari 95 jadi 175 itu berarti ada penambahan. Penambahannya sudah pasti yang pertama adalah dari net income. Net income media itu bisa kita lihat 140.625. 140.625. Nah, return earning itu dipengaruhi sama apa lagi? Nah, dari koor itu ada ralat untuk yang nomor 9 itu ada penyesuaian fair value-nya itu belum dilakukan di tahun sebelumnya. Jadi ya bisa kalian lihat nih di layar aku tulis ralatnya. Nah, itu jadi fair value itu di tahun sebelumnya belum dilakukan adjustment ya. Seperti kalian tahu fair value itu kan ada net, ada loss, ada gain. Loss or gain berarti nanti akan mempengaruhi si net income dan akan tentunya mempengaruhi return earnings. Berarti kita masukin ke sini itu fair value dari adjustment-nya. Fair value adjustment-nya bisa kita lihat di sini adalah jadi di sini nggak ada ya. Tapi di core-nya udah kasih soal kasih SOFP tambahan. Ini bisa dilihat fair value adjustment kita tambahin di SOFP-nya ya. Yang ini aku kuningin, ini tambahan. Nah, berarti 35250 ini akan masuk ke Tilcon return earning ya. Di sebelah kredit ya, karena ya harus ditambahin return earning-nya karena ada fair value yang belum di-adjust. Oke, setelah itu baru kita hitung 95 kalau kita tambahkan dengan 140.625 lalu kita tambahkan dengan 35250 itu adalah 270.875. Berarti untuk jadi 175 kita harus kurangin berapa? 270.875 kita kurangin dengan 175. Dapat 95.875. Nah, 95.875 ini kita tanda-tandain deh. Oke. Nah, 95875 ini adalah berarti pengumuman dividen ya. Seperti kalian tahu dividen kas kalau pengumuman itu kan return earning pada dividen payable ya, return earning pada dividen payable. Berarti return earning-nya itu ada di sebelah debit. Pengumuman dividen. Oke, berarti ini adalah pengumuman dividen. Nah, kalau pengumuman dividennya segini, berarti nanti pas dividen payable kita bisa dapat nih berapa dia bagi dividennya. Kita cari dividen payable nih, dividen payable. Dividen payable itu dari 15.000 jadi 11.500. 15.000 itu jadi 11.500.
Nah, 15.000 jadi 11.500. Kita berarti ada tambahan dividen payable ini kan 95.875. Kalau kita tambahin nih, 15.000, kita tambahin dengan 95.875. Terus kita kurangin dengan ini, itu hasilnya adalah 99.375. Dan 99.375 inilah adalah dividen cash-nya. Gitu. Itu caranya. Ya sama kayak di AD2 ya, pasti kan udah belajar. Nah, sekarang yang terakhir adalah marketable securities yang tadi, yang belum mengalami penyesuaian fair value. Aku tulis di sini aja, marketable securities. Dia itu awalnya ini awalnya itu dia ada 50 jadi 85.250. Berarti dari 50 jadi 85.250. Berarti ada kenaikan 35.250 kan? Ada kenaikan 35.250. Udah semua berarti ya, info tambahan udah semua. Tapi perlu diingat ini nanti ini akan masuk ke notes karena dia ini pelunasannya dengan saham biasa. Oke, udah. Sekarang kita ke income statement. Ya, kalian boleh sebenarnya income statement dulu, baru di account juga boleh. Nah, income statementnya itu salesnya kan ada 500, udah dikasih tahu, gross profit udah dikasih tahu, income from operation dikasih tahu, operating income dikasih tahu 210.000, terus interest expense enggak, earning before-nya dikasih tahu. Ini kan cuma bolong-bolong ya, udah berarti kalian tinggal kurang-kurangin aja. Ini kan bolongnya kan di tengah pas-pas semua ya. Tinggal kurang-kurangin aja. Nah, terus si gain of on sale of building itu kalian bisa ambil dari yang tadi gain on sale dari building. Itu adalah 3.500. Loss on exchange-nya kalian bisa ambil dari sini. Loss on exchange. Ya, ini kita hapus ini deh ini. Nah, habis itu si investment loss in Sujuko-nya bisa kita ambil juga di sini. Investment loss itu tadi 5.650. Terus loss on disposal of land improvement-nya bisa kita ambil. Ini loss-nya 1.000. Nah, jangan lupa kalau dia loss berarti kan mengurangi ya. Terus ini juga mengurangi. Ini juga mengurangi. Oke, sudah. Kalau udah semua, ini juga kan tadi dia perbandingannya doang. Apa maksudnya tinggal dikurangin selisihnya. Terus ini juga tinggal dikurangin selisihnya. Karena dia bolongnya kan pas di tengah-tengah semua ya. Oke deh, udah full deh income statement-nya. Sekarang terakhir ya, kita ke statement of cash flow-nya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Kenapa? Karena ya seperti kalian tahu statement of cash flow itu harus balance. Nah, itu yang kita harus perhatikan dengan baik. Nah, yang pertama, cash flow from operating activities atau dari aktivitas operasional perusahaan. Yang pertama itu ada cash receipt-nya. Cash receipt itu terdiri dari cash receipt from customer dan dari dividend revenue. Kalau nggak ada dividend revenue, berarti ya udah nggak usah ditulis. Nah, cash receipt from customer kita harus cari dulu. Caranya adalah dengan net sales kita tambah kurang dengan increase or decrease AR. Lalu kita ada BDE dan ada cash receipt-nya. Bisa kalian lihat di layar, aku kasih itu rumusnya. Nah, yang pertama berarti net sales-nya dulu nih atau sales revenue kita ada berapa? Kita ambil dari IS. Itu 500.000. Oke, sekarang ke increase in AR. Kenapa aku langsung tulis di sini increase in AR? Karena bisa kita lihat di sini AR-nya itu increase dari 25 jadi 32.500. Berarti increase in AR itu kan tadi rumusnya adalah kalau increase in AR itu dikurang nih. Berarti kita bisa kurangin aja langsung
kenaikannya ada berapa? Kenaikannya adalah 25 itu jadi 32.500, berarti ada kenaikan 7.500 karena increase kita kurangin. Kenapa kurangin? Karena kan kalau misalnya kita dapat AR itu kan malah ngurangin kas. Kita nggak dapat kas nih meskipun kita udah lakuin penjualan, makanya kasnya itu berkurang. Nah, setelah itu ada BDE write out atau utang yang dihapuskan. Utang yang dihapuskan itu dari yang tadi kita ada melakukan penghapusan piutang. Kita ambil aja langsung dari di account tadi kita ada penghapusan piutang. Mana tadi nih ya, penghapusan piutang ini 5.000 ya, 5.000 ini kita ada BDE write out, dan jangan lupa karena ini mengurangi kas kita kurangi juga. Udah deh, kita tinggal tambahkan. Jadi 487.500. Nah, berarti yang nanti deh kita masukin nanti. Nah, terus berikutnya dividen revenue, nah itu kan bisa langsung dimasukin nanti dari dividen yang tadi. Sekarang itu cash payment to supplier. Cash payment to supplier rumusnya seperti depan. Ya. Nah, rumusnya berarti pertama kita harus tahu dulu COGS-nya dia ada berapa. COGS-nya ambil aja dari income statement. Nih, yang 109.750. Decrease in inventory-nya kita masukin tadi perbedaan inventory-nya. Kan dibilang rumusnya adalah kalau decrease dia berkurang. Kalau decrease in inventory dia berkurang. Kalau increase in inventory dia itu bertambah. Bisa kita lihat di sini inventory-nya dia itu decrease ya, berkurang dari 37.500 jadi 35. Berarti kita tinggal kurangin aja, ini kita kurangin ini. Jadi 2.500 nih berkurangnya gitu. Nah, setelah itu kan ada plus pengurangan AP atau cash payable dan minus kenaikan accounts payable. Nah, kita lihat di sini accounts payable-nya dia itu ya kan menaik nih. Ya, menaik. Berarti increase. Karena increase berarti kita kurangin. Kurangin sebesar berapa? Ini naik 10.000. Berarti kita kurangin sebesar 10.000. Gitu. Berarti kita bisa langsung kurangin aja. Jadi 97.250. Oke, cash to supplier udah, terus ini juga udah, yang from customer udah. Sekarang ke cash operating expense. Nah, cash operating expense itu aku udah tulis di sini template-nya, ada operating expense. Operating expense kita bisa ambil dari IS-nya ini. Nah, bisa kita baca ini kan include DP, amor, dan bad debt. Berarti kita harus kurangin dengan non-cash expense. Nah, non-cash expense-nya ini isinya apa aja? Non-cash expense-nya ini isinya adalah yang pertama, kita lihat ada DP-DP-an. Ya, ada DP-DP-an. Yang pertama ada DP expense dulu. DP expense dari building. Habis itu ada DP expense dari equipment. Habis itu ada DP expense dari land improvement. Habis itu kita lihat di sini ada mesin kan nih, ada mesin. Nah, kita bisa bikin account-nya dulu. Bentar ya, kita bisa bikin account-nya dulu. Untuk mesin dan akun DP mesin. Nah, untuk mesin itu dia awalnya dari 45 jadi 47,5. Nah, dari 45 jadi 47,5 berarti dia ada pembelian 2.500. Nah, habis itu akun DP-nya itu dari 12.000 jadi 15.000.
Berarti ini kan ada kenaikan 3.000 nih. Nah, ini yang jadi nanti depre expense juga. Oke, jadi tadi kita bisa terusin, kita tambahin dengan si depre expense ini juga. Nah, setelah itu jangan lupa kita juga ada amortisasi. Jadi kita bisa bikin amortisasi dari si paten. Paten awalnya itu dia dari 22.500 itu jadi 16.000. Kita bisa tandain. Dari 22.500 jadi 16.000. 22.500 itu jadi 16.000. Nah, dari 22.500 itu ke 16.000 kan ada pengurangan, makanya kita taruh di sebelah kredit, ada di sebelah kanan sebesar 6.500. 6.500 inilah yang akan menjadi amor. Oke, kita bisa lanjutin di sini, kita tambahkan dengan amor. Jadi 38.000. Dan yang terakhir adalah penghapusan piutang ya. Tadi kan di sini bisa kita lihat income statement-nya itu include depre, amor, bad debt. Bad debt-nya tadi sebesar berapa? Ya, kita lihat lagi dari account-nya. Oke, ini ada BDS sebesar 1.250. Oke, jadi 39.250 dan jangan lupa ini itu adalah minus. Nah, jangan lupa ini itu adalah minus karena dia mengurangi. Nah, setelah itu ada increase or decrease dari prepaid expense. Nah, kalau increase itu kan ditambah, kalau decrease itu berkurang. Maksudnya kalau meningkat itu ditambah, kalau menurun itu dikurang. Nah, bisa kita lihat di sini prepaid expense-nya apa aja. Ada advertising, ada insurance. Nah, yang pertama itu advertising dulu. Advertising dia bertambah dari 10.000 itu dia jadi 15.000. Berarti karena increase itu ditambah, berarti kita bisa kurangin aja 15.000 kurang 10.000. Jadi ada penambahan 5.000. Nah, setelah itu decrease insurance. Nah, decrease itu kan kita ngurangin. Berarti bisa kita lihat di sini insurance itu kan dia berkurangnya dari 25 jadi 22,5, berkurang 2.500. Berarti di sini bisa kita langsung kurangin. Ada pengurangan 2.500. Nah, setelah itu ada apalagi nih yang belum aset yang belum kita masukin. Oh, ini ada inventory dan supplies. Ya, supplies itu kalau inventory tadi kan masuknya ke yang perhitungan tadi yang supplier ini. Nah, supplies itu masuk ke operasional juga karena kan kita juga perlu peralatan dalam operasional. Nah, makanya nanti kalau ada supplies itu dimasukin sama ke operating expense meskipun di rumusnya nggak ada decrease or increase supplies ya. Nah, bisa kita lihat di sini supplies-nya itu kan dia itu menurun juga ya. Dari 20 jadi 15 ya. Dari 20 jadi 15. Berarti ada penurunan 5.000. Berarti di sini kita bisa langsung aja minus 5.000. Oke, yang terakhir adalah di rumusnya decrease or increase dari accrued expense. Nah, kalau dia decrease itu dia ditambah, kalau increase itu dia justru dikurang. Nah, bisa kita lihat di sini accrued expense-nya itu dia decrease ya. Dari 17,5 jadi 15.000, dia decrease 2.500. Berarti kita tambahin 2.500 justru. Karena tadi kan seperti di rumusnya. Oke, dapat 85.750. Nah, udah dapat semua baru kita masukin nih. Cash receipt from customer-nya kita masukin. Dividend revenue ngambil dari the account. Tadi dividen ada ini 18.750. Cash payment to supplier-nya masukin dari sini.
Cash operating expense dari sini. Interest paid, kita bikin dulu jurnalnya. Account-nya. Kita bisa bikin di sini deh, di sebelah income statement. Ada interest payable dan ada income tax payable. Nah, kita bisa bikin di sini. Interest payable itu adalah awalnya dari 2.500 jadi 7.500. Nah, sekarang kita lihat dulu dari income statement-nya. Income statement-nya itu dia bilang kan ada interest expense nih, 22.500 ini. Berarti dia tambah lagi 22.500 interest expense. Nah, setelah itu kita lihat di sini kan hasilnya 25 ya. Hasilnya 25. Nah, ternyata ada 7.500 di sebelah kredit. Berarti ini harus kita kurangin. Ini kita tambahkan, terus kita kurangkan dengan ini. Nah, ternyata kita harus ada pengurangan 17,5 di debit. Nah, karena di debit berarti ini dia bayar bunga. Ini ada bayar bunga 17,5. 17,5 inilah yang nanti masuk ke sini. Gitu. Nah, setelah itu jangan lupa ada tax paid juga. Tax paid kita bikin juga income tax payable-nya. Income tax payable di sini ada, jadi dia menurun dari 5.000 jadi 2,5 nih. Dari 5.000 jadi 2,5. Nah, dari 5.000 jadi 2,5 itu dipengaruhi oleh tadi ada tax-nya 46.875. Ya, berarti di sini ada 46.875. Kalau kita tambahin itu kan ada 51.875. Untuk menjadi 2.500 berarti kita harus kurangin lagi dengan saldonya. Berarti ada pembayaran income tax itu sebesar 49.375. Oke, nah pembayaran tax ini yang masuk nanti ke si tax paid. Nah, jangan lupa kalau payment itu kita minus ya. Kita minus. Ini kita bisa tambahin. Jadi ininya, jadi dari cash receipt kita kurangin dengan cash payment. Oke, setelah kita kurangin itu jadi 256.375. Oke, sekarang ke cash flow from investing activities. Purchase of investment, jadi di sini adalah semua purchase, semua sell, semua exchange dari fixed asset, dari investasi, ya, semua investasi apapun dan semua aset apapun, fixed asset ya, fixed asset apapun. Jadi di sini aku udah tulis, udah diketik bahwa ada purchase of investment, purchase of ini dapat dari mana? Semua dapat dari yang tadi informasi tambahan ini. Jadi ada beli tanah, terus ada enggak beli tanah itu pakai saham biasa. Ada beli gedung, ada equipment, udah, sama ada jualan, sama ada investasi juga nanti kita lihat. Purchase of investment on Suju berarti kita bisa ngambil dari sini. Ya nih, yang beli investment nih. Ya aku udah tulis. Habis itu purchase of machine kita bisa ambil dari sini. Karena dia purchase, ingat di minus karena dia akan mengurangi ya. Nah, setelah itu ada sale of building. Berarti kita ambil lagi dari detail count. Sale of building, ingat kita ambilnya adalah dari si fair value-nya.
Nah, setelah itu ada purchase of building. $67.50. Habis itu ada exchange of equipment. Exchange of equipment itu ambil dari yang cash-nya aja, yaitu 19.30-nya. Nah, dapat 71.630. Nah, selanjutnya itu ada cash flow from financing activities. Nah, seperti kalian tahu, financing activities itu terdiri dari pembiayaan perusahaan. Nah, pembiayaan perusahaan itu bisa dari hutang obligasi, habis itu bisa juga dari saham ya. Kita terbitin saham, ada gitu, bisa juga dari dividen, dapat dividen, hutang bank dan sebagainya. Makanya di sini ini nggak usah urut sebenarnya ya. Jadi kalian bisa aja dari bank loan dulu, terserah. Ya, bisa kita lihat di sini itu kan ada bank loan, ada bonds payable, ya. Terus juga ada si share-sharean. Jadi kita langsung masukin aja issuance of bonds payable-nya. Nah, untuk issuance of bonds payable ini kita bisa lihat bonds payable itu kan menaik nih dari 75 jadi 100.000 nih. Ya, ini menaik dari 75 jadi 100.000. Berarti dia ada isuan sebesar 25.000 atau kalian kurangin 100.000 kurang 75. Setelah itu ada issuance of share capital preference. Share capital preference kita bisa lihat ada kenaikan 150 jadi 225. Nah, tapi jangan lupa share capital preference itu kan ada si share premiumnya juga. Berarti kita harus bikin dulu nih si T-account-nya. Nah, kita bikin dulu si T-account-nya. Share capital preference itu awalnya adalah 150. Nah, terus dia itu terakhirnya 225. Nah, berarti dia ada penambahan sebesar, kita kurangin aja, sebesar 75. Nah, kita sekarang identifikasi share premiumnya, jangan cuma share capitalnya aja. Share premiumnya itu dari 28, itu naik jadi 37,5. Nah, kalau tadi kan share premium ordinary dia sama. Karena ini beda, berarti dia ada share premium nih pas dia nerbitin share capital preference gitu. Nah, berarti 75 dan 9.000 ini kalau kita tambahin jadilah si penerbitan dari share capital preference. Kenapa? Karena kan kalau kita jurnal kan cash pada share capital preference pada share premium preference kan. Nah, cashnya ini berarti kita harus tambahin dua-duanya dulu. Berarti ini kita harus tambahin dengan share capitalnya dan juga kita tambahin dengan share premiumnya gitu. Nah, setelah itu ada sale of treasury share. Kita buat lagi account dari treasury share. Nah, treasury share itu dia itu berkurang dari 5.000 jadi 25. Nah, dia itu berkurang dari 5.000 jadi 2.500. Berarti ada di sebelah kredit sebesar 2.500. Nah, karena berkurang berarti ada penjualan kembali dari treasury yang ada atau namanya sale of treasury share. Nah, jangan lupa pasangannya ada share premium treasury. Share premium treasury itu adalah dia naik dari dia turun dari 10.000 jadi 8750. Jadi dari 10.000 itu dia turun jadi 8750. Nah, berarti dia ada pengurangan di siapa? Di debit sebesar 1.250. Penjualan treasury share ya. Jualan treasury share berarti kita kan dapat cash. Nah, ternyata ada treasury share yang berkurang.
Berkurangnya sebesar berapa? Sebesar ini 1.500. Nah, ternyata si share premium treasury-nya itu di debit sebesar 1.250. Berarti kas-nya cuma dapat setengahnya, yaitu 1.250 juga. Nah, kas ini yang kita masukin karena kan kita tentang cash flow, berarti kita masukin yang kasnya. Berarti kasnya kita masukin 1.250. Itu ya. Nah, karena ini tadi nambah semua pendanaan perusahaan, berarti ini kan plus. Nah, sekarang ada dividen cash. Dividen cash itu kan kita bagi dividen. Berarti kita kurang, karena kan mengurangi kas kita. Sebesar berapa? Tadi kita lihat di akun ini, ya, ada dividen cash di sini. Berarti dia mengurangi kas kita, karena kan kita ngasih ke orang kas kita gitu. Nah, sekarang terakhir ada payment of bank loan. Payment of bank loan, kita lihat di sini bank loan-nya itu berkurang dari 50 jadi 45. Ya, berkurang dari 50 jadi 45.000. Berarti ada pengurangan 5.000. Nah, karena payment berarti kan kas kan yang dipakai untuk payment. Berarti kita minusin sebesar 5.000. Oke, dapat 5875. Oke, kita sekarang tambahin semuanya. Jadi ini kita tambahkan dengan ini. Tapi maksudnya dikurang ya, karena dia itu net cash flow use. Ya, oh ya, aku lupa kasih tahu kalau dia plus itu provided, kalau minus itu dia use ya, sama kayak dia D2. Itu hasilnya adalah 196.20. Nah, ini bener nggak nih, balance kan nih? Caranya adalah beginning cash and cash equivalent, kita lihat dulu. Beginning cash and cash equivalent itu 2019 itu ada 62.500 nih. Kita tulis deh di sini. Sebesar 62.500. Nah, hasilnya kan 25.3120 nih kalau kita tambahin. Itu benar nggak sih sama ending cash yang ada di SOFP? Oh, ternyata sama nih, 253.120. Kalau sama, berarti artinya sudah balance, gitu. Kalau misalnya belum sama, ya berarti kita harus teliti lagi salahnya di mana. Oke, yang terakhir adalah kita tulis di bawah sebagai notes untuk non-cash transaction-nya. Non-cash transaction-nya terdiri dari apa aja? Terdiri dari transaksi yang tidak melibatkan cash. Tadi kan ada pembelian tanah dengan saham biasa. Habis itu ada pelunasan notes payable jangka panjang dengan saham biasa. Jadi berarti kita bisa tulis di sini acquisition of land by issuing. Nah, by issuing-nya berapa share? Kita lihat di sini. Yaitu beli land-nya kan 42.500 nih. Terus kalau kita lihat share capital ordinary itu parnya adalah 1 euro atau 1 gitu. Nah, berarti 42.500 perlu berapa lembar saham? Berarti perlu 42.500 lembar saham. Karena kan 1 ya, 1 rupiah, 1 euro. 42.500 share capital ordinary. Nah, bawahnya tadi notes payable. Notes payable itu dilunasinya, kita bisa lihat di account notes payable itu dilunasinya berapa. Oh, ternyata dilunasinya itu 7.500. Nah, berarti di sini 7.500 lembar ya, karena kan partnya 1. Berarti 7.500 lembar. Berarti bisa ditulis di sini payment of notes payable by issuing 7.500 share capital juga. Oke. Nah, oke, udah selesai semua. Ini juga udah balance. Terus ini udah semua sekarang. Berarti udah selesai pengerjaan kita. Oke, terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf kalau misalkan ada kayak mungkin kata-kata yang belibet atau kecepatan, kalian bisa dilambatin dengan fitur di YouTube, bisa kalian lambatkan. Mohon maaf jika banyak salah atau banyak kekurangan. Sampai jumpa di next video.